Minute to Better Life, melalui proses dan waktu, Tuhan ajarkan kita bahwa mencari Tuhan dengan tujuan mendapatkan keselamatan akhirat, bukan hanya kesusahan duniawi yang hanya sifatnya sementara. Oke? Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MTR Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema yakin diri beda dengan alami sendiri.
akan Tuhan butuh waktu dan proses untuk mengerti gitu. Nah ini terus beberapa hari ini saya coba sharingkan benar beda antara yakin gitu, yakin akan Tuhan, yakin kita percaya Tuhan, kita kenal Tuhan, dengan kita mengalami Tuhan. Jadi beda sekali. Kalau cuma yakin itu kan tanpa harus mengalami, kita bisa bicara kita yakin bahwa kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, kita percaya Tuhan, dan kita kenal Tuhan gitu. Itu versi yang dengan keyakinan diri sendiri, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Keyakinan diri sendiri itu kan adalah dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, teman-teman. Sedangkan kalau dari sisi mengalami Tuhan adalah bagaimana kita hidup memang dalam keseharian kita bersama Tuhan gitu. Benar-benar jadi pengertian Tuhan itu bukan dari pengertian akan diri sendiri, dari keyakinan diri sendiri, tapi keyakinan firman itu lahir karena memang kita mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi akhirnya yang timbul itu bukan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, tapi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada di firman, teman-teman. Jadi kalau kita bicara keyakinan diri sendiri itu tanpa dasar, teman-teman. Kita menilai Tuhan itu, kita berpikir, berperasaan, dan berkehendak Tuhan mau seperti apa itu ya dari versi diri kita sendiri. Sedangkan yang benar itu kan bukan begitu, teman-teman. Yang benar itu adalah Tuhan menempatkan diri Tuhan gitu, memposisikan Tuhan, kedaulatan Tuhan ya seperti yang ada di firman gitu. Jadi ya Tuhan seperti itu, bukan Tuhan yang dengan keyakinan diri sendiri. Orang yang hanya dengan keyakinan diri sendiri, saya bilang orang yang tidak mau mengenal Tuhan secara lebih gitu, tidak mampu mengerti Tuhan secara lebih, tidak mau dan tidak mampu melakukan firman Tuhan secara lebih berani, secara lebih nyata gitu. Jadi selalu dikungkung oleh pikiran, perasaan, kehendak sendiri ya, dengan katakan ya di bibirnya, di lidahnya, di mulutnya ya saya percaya Tuhan ada, saya percaya Tuhan, dan saya mengenal Tuhan, tapi persepsinya dari persepsi diri sendiri, benar, bukan oleh karena memang apa yang ditulis oleh firman Tuhan gitu. Nah ini yang teman-teman harus sadar gitu, bahwa antara yakin dengan mengalami itu beda sekali, teman-teman. Dan sangat disayangkan, teman-teman, apabila memang dari saat ini teman-teman termasuk yang kategori percaya Tuhan, ya percaya Tuhan ada, merasa bahwa sudah mengenal Tuhan gitu. Ini kan udah bagus sebenarnya, dasarnya itu kan sudah berasumsi Tuhan ada, sudah percaya Tuhan, dan sudah merasa kenal Tuhan. Nah ini tinggal satu langkah lagi, teman. Bagaimana caranya pengenalan akan Tuhan itu bukan karena keyakinan kita. Pengenalan Tuhan itu karena memang kita mengalami Tuhan. Nah untuk bisa mengalami Tuhan berarti kita harus mengenal dulu gitu, mengenal lebih dalam, pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan. Nah di situ kita baru firman syaratkan, perintahkan gitu untuk kita melakukan firman. Nah waktu kita melakukan firman berarti kan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman itu yang kita baca itu. Nah waktu kita melakukan perintah dan firman tadi gitu ya, kita pasti akan mengalami berbagai masalah, teman-teman. Di mana berbagai masalah itu ya akan terkait dengan Tuhan. Nah itu yang disebut mengalami Tuhan itu, teman-teman. Jadi bagaimana terjadi proses firman Tuhan gitu, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan kita lakukan. Nah waktu kita lakukan itu berarti dari logos gitu yang Tuhan tulis, perintah peraturan itu menjadi rema gitu, menjadi kenyataan hidup. Nah ini kita benar-benar hidup bersama Tuhan, kita benar-benar mengalami Tuhan gitu. Jadi bukan cuma sekedar ya kita kalau tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana kita pengen ngomong kita mengalami Tuhan, kan tidak ada hal yang terjadi apa-apa gitu. Yang terjadi itu ya bukan dengan Tuhan, dengan keyakinan diri sendiri gitu. Tapi kalau dengan firman Tuhan berarti kita melakukan hidup bersama dengan Tuhan. Nah ini yang disebut mengalami Tuhan itu seperti ini, teman-teman. Jadi coba bedakan antara yakin dengan alami itu beda, teman-teman. Meyakini dengan mengalami itu beda gitu. Kalau meyakini adalah ya tanpa dasar gitu,
dengan pengertian yang seenak kita, jiwa kita. Tapi kalau kita bicara mengalami itu adalah ya harus mengerti firman Tuhan, sehingga kita berani melakukan firman Tuhan. Waktu saat kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami Tuhan gitu. Jadi ada proses yang di sini dikatakan prosesnya itu kan butuh waktu dan proses gitu. Jadi nggak bisa sekejap begitu aja, butuh proses, butuh waktu gitu untuk bisa sampai mengerti akan apa yang Tuhan pikirkan, rasakan dan kendaki gitu. Nah ini saya coba teman-teman masuk ke dalam kitab Markus, teman-teman masuk ke kitab Markus pasal 5 ayatnya 35 sampai 43 teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Markus pasal 5 ayatnya 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan Yesus?" gitu, misalnya guru gitu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja," gitu. Jadi si rumah ibadat ini udah ribut anak yang akan disembuhkan, dibangkitkan oleh Yesus itu ya sudah mati gitu. Udah nggak keburu ya. Nah, tapi Yesus jawab begitu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja," gitu. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus gitu. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Nah, jadi ini kan udah mulai aneh nih teman-teman. Yesus bilang anak itu tidur gitu. Padahal semua orang tahu bahwa anak itu sudah tidak terselamatkan, sudah mati gitu. Tapi Yesus ngomong begitu bahwa anak ini masih tidur, bukan sudah mati gitu. Lagi tidur gitu. Tetapi mereka menertawakan dia malah menjadi orang-orang di segitu malah tertawain Yesus gitu. Itu orang gila nih satu nih, masa orang mati diomong lagi tidur gitu. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke kamar itu gitu. Jadi daripada ribut akhirnya Yesus panggil bapak ibunya gitu ya, masuk ke ruangan ya, ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah," gitu. Jadi talitakum itu bangunlah, teman-teman. Sakitkan juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub gitu. Jadi orang yang mereka anggap sudah mati itu dibangkitkan oleh Yesus gitu. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan gitu. Nah ini cerita kalau kita lihat seperti ini kan, jadi ada proses teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita bicara Yesus itu kita universal, Yesus itu firman yang hidup kalau menurut saya. Berarti kalau kita universal berarti firman Tuhan. Firman Tuhan itu kadang-kadang begitu teman-teman. Kadang-kadang memang mendelay ya, berarti menunda atau membiarkan dulu gitu sesuatu terjadi supaya apa? Supaya kebesaran Tuhan makin kelihatan gitu, makin agung. Kalau waktu itu cerita anak ini gitu ya, anak itu meninggal, sebelum meninggal disembuhkan, ya terjadi gitu ya pengagungan dari firman Tuhan itu, seolah-olah waduh terjadi nih mujizat, seolah-olah anak yang sakit jadi sembuh gitu. Ya mujizatnya mungkin kebesaran nama Tuhan itu ya anggaplah misalnya nilainya dapat 8 poin gitu. Tapi waktu anak itu sudah meninggal, waktu anak itu meninggal gitu, tertunda sekian lama dan anak itu keburu meninggal. Waktu anak itu dibangkitkan, berarti kan poinnya naik teman-teman. Poin penghargaan orang terhadap Tuhan itu naik. Yang tadinya sakit kesembuh itu nilainya poinnya 8. Sekarang kalau bicara bangkit itu nilainya kan dari nilai meninggal gitu kan. Kalau meninggal kan berarti mungkin nilainya udah bener-bener 0, udah meninggal gitu, anaknya udah meninggal. Dan bangkit gitu, bangkit itu berarti nilainya 10 gitu. Berarti waktu Tuhan sembuhkan, waktu firman Tuhan, waktu terjadi mujizat penyembuhan dari orang sakit ke orang sembuh, mungkin nilainya orang sakit dianggap 5 gitu, ke poin 8, berarti 3 poin. Ya, pengagungan terhadap
firman Tuhan itu cuma 3 poin gitu, dari sakit 5 menjadi 8 gitu. Tapi waktu sudah dicap meninggal gitu, sudah diakui oleh orang awam, oleh orang umum bahwa anak ini sudah meninggal, berarti bukan 5 teman-teman, bisa 0, udah meninggal kok. Bukan masih hidup lagi sakit, tapi udah meninggal, anggap 0. Dan dibangkitkan lebih dari sembuh gitu. Ya berarti 10 gitu. Nah berarti pada pengagungan untuk Tuhan gitu, apabila mujizat terjadi, apabila terjadi hal-hal yang spektakuler begini, berarti nama Tuhan itu teman-teman diagungkan bisa dari 0 sampai 10 poin gitu, berarti 10 tingkatan gitu. Tapi kalau kita bicara waktu itu penyembuhan sampai sakit sampai sembuh, ya paling 5 sampai anggapnya 3, berarti persepsinya kalau tidak tertunda ya berarti terjadi hal yang mengagumkan itu poinnya 3 gitu. Tapi begitu sampai meninggal gitu, ditunda sampai meninggal, delay sampai meninggal, nilai pengagungan terhadap Tuhannya bukan 3 teman-teman, jadi 10, karena 0 sampai 10. Tapi kalau waktu sakit mungkin ukurannya 5 sampai 8 gitu. Saya nggak ngerti apakah teman bisa nangkep maksud saya nggak. Jadi ini bagaimana caranya Tuhan kadang-kadang menunda sesuatu hal itu seperti itu. Dan tidak aneh terjadi dalam hidup kita juga teman-teman. Kenapa janji-janji Tuhan itu tertunda bagi hidup kita, penuaiannya? Ya karena Tuhan punya rencana sesuatu yang lebih besar gitu. Ya bagaimana caranya untuk nama Tuhan bisa lebih diagungkan melalui apa yang terjadi di kita. Nah ini kadang-kadang butuh delay gitu, butuh penundaan untuk supaya mujizat atau misalnya keagungan Tuhan itu makin lebih dinyatakan ke dunia gitu. Intinya itu teman, saya udah bacakan di kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Nah ini saya cross check teman-teman dengan di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes ayat pasal 6 teman-teman, coba cari pasal 6 ayatnya 47 sampai 59 teman-teman. Saya coba bacakan cepat aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini cerita kembali lagi, masih cerita Yesus teman-teman. Cerita Yesus di kitab Yohanes 6 ayat yang 47 sampai 59 ini cerita Yesus, di mana saya konversikan Yesus itu adalah ya firman Tuhan gitu. Jadi di sini kalau saya ulang pakai universal gitu. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya firman Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal gitu, mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Jadi firman Tuhan adalah roti hidup. Kalau kita diibaratkan roti dan anggur gitu ya. Jadi makan dan minum gitu. Jadi firman Tuhan itu dianggap adalah ya roti gitu, roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati gitu. Ini cerita waktu Nabi Musa bawa umat nyebrang padang gurun ya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini cerita roti ini berarti firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan itu soalnya barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi siapa yang makan firman Tuhan itu tidak akan mati. Maksudnya ya masuk ke alam akhirat yang kekal tadi gitu, mendapatkan keselamatan di alam akhirat yang kekal. Jadi tidak pernah mati. Maksudnya begitu loh teman. Bukan nggak pernah mati di dunia ini gitu. Maksudnya kita tidak pernah akan mati, ya mati di dunia pasti gitu. Setelah itu kita masuk ke dalam alam akhirat. Nah alam akhirat itu ya tidak pernah akan bisa mati. Maksudnya itu teman-teman. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ini perumpamaan aja teman-teman. Jadi firman Tuhan itu seolah makan, minum daging gitu, seolah gitu. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nah ini diasumsikannya kan beda nih. Jadi kalau untuk orang-orang Yahudi, asumsikannya waktu Yesus katakan seperti itu, diasumsikan seolah-olah daging itu daging beneran itu, dagingnya si Yesus gitu. Padahal maksudnya Yesus kan bukan begitu, bahwa yang disebut daging itu maksudnya firman Tuhannya gitu. Firman Tuhannya itu yang disebut daging gitu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau kita nggak makan dan minum firman Tuhan, ya seperti itu. Kita tidak mempunyai hidup di dalam diri kita. Gitu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi barang siapa makan firman Tuhan gitu, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi akan bangkit, kitanya akan bangkit pada
posisi di alam akhirat nanti gitu ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi seolah kalau kita makan firman Tuhan, ya kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita makan firman Tuhan, minum firman Tuhan, berarti kita melakukan firman Tuhan. Ya berarti Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan gitu. Kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Firmannya maksudnya gitu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Nah ini barang siapa yang makan firman Tuhan ya akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ini cerita kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 47 sampai 59 saya udah bacakan. Nah sekarang saya tinggal sisa masuk ke dalam sharing saya teman, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Pada umumnya orang lebih yakin akan Tuhan dari jiwa sendiri gitu. Yakin hanya ada di pikiran gitu, ada di perasaan serta kehendak kita saja gitu. Sehingga yakin akan Tuhan akan dipersepsikan sesuai jiwa kita sendiri tanpa pengertian yang benar dari pengertian Tuhan yang ada dalam firman Tuhan itu. Jadi ya kembali lagi saya udah jelasin bahwa yang namanya yakin itu bahaya sekali teman-teman, karena yakin itu tanpa dasar itu. Yakin itu adalah pikiran dan perasaan kehendak kita sendiri. Beda dengan kita mengalami. Kalau mengalami kan memang kita melakukan firman itu. Jadi dasarnya kan mengenal mengerti firman Tuhan dan kita melakukan firman. Waktu melakukan firman dan ini yang kita mengalami Tuhan itu ini gitu. Waktu kita berjalan melakukan firman, ya kita berjalan bersama Tuhan melakukan firman itu. Nah, timbul jadi pengalaman gitu. Ini maksudnya mengalami seperti itu teman. Jadi bukan cuma yakin. Kalau yakin itu bisa tidak mengalami hidup bersama Tuhan gitu ya, cuman sekedar ya yakin saja gitu bahwa saya percaya ada Tuhan, saya percaya Tuhan, saya juga mengenal Tuhan, cuma sebatas itu aja. Tapi tanpa sama sekali bisa melakukan firman Tuhan dan sama sekali tidak mengalami akan Tuhan gitu. Karena beda sekali gitu. Tuhan menghendaki jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan firman, di mana dibutuhkan pengenalan pengertian akan firman itu, sehingga kita tahu perintah dan peraturan yang harus kita lakukan. Tanpa dasar firman, maka kita hanya melakukan kehendak kita sendiri, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tanpa mengerti akan firman Tuhan secara dalam, tanpa mampu mengerti apa yang maksud firman, apa maksud Tuhan yang ada dalam firman-Nya, rasanya kita tidak akan masuk ke dalam ya melakukan firman teman-teman. Ya karena firman itu dibuat oleh pikiran perasaan jiwa kita sendiri, dipelintir gitu, akhirnya pengertiannya tidak benar. Nah ini firman lain juga ada ingatkan ini gitu, harus hati-hati gitu. Butuh waktu proses yang terkesan penundaan untuk dapat pengertian kehendak Tuhan yang mana Tuhan gunakan untuk uji kesabaran dan kedalaman pengertian akan firman Tuhan, serta tingkatkan iman dan juga tujuan kita mencari dan dapatkan Tuhan yang sebenarnya dari kita gitu. Jadi kenapa terjadi proses delay, menunda gitu, atau dibiarkan seperti itu? Ya karena yang tadi gitu, karena Tuhan pengen menguji kesabaran kita. Sampai seberapa jauh sih Tuhan juga dengan waktu dan proses ini dibiarkan tertunda gitu, dengan maksud kan pengertian akan firman Tuhan kita kan jadi makin mendalam gitu, makin mengerti itu. Dan Tuhan juga dengan menunda ini akan terkait dengan besarnya iman kita gitu. Kita masih mau nunggu nggak gitu ya, meskipun Tuhan tunda seperti ini, kita masih mau nunggu nggak? Nah itu kan bicara iman gitu. Nah yang terakhirnya ya sembari proses kan, yang tadinya kita mencari Tuhan misalnya lebih baik untuk sukses duniawi, dan mungkin sekarang dengan tertundanya ini kita jadi makin dewasa rohani, akhirnya kita tahu bahwa sasaran kita bukan kesukaan duniawi, tapi lebih ke alam akhirat gitu, ke keselamatan akhirat. Itu seperti itu. Jadi fungsi penundaan itu untuk itu teman-teman. Bisa juga untuk uji kesabaran, bisa juga untuk peluang mendapatkan kedalaman pengenalan akan pengertian akan dengan Tuhan, juga untuk bisa meningkatkan iman kita. Yang ketiga, merevisi
merevisi tujuan hidup kita yang tadinya mau ke A sekarang ke B gitu. Tadinya mau ke sukses duniawi sekarang ke keselamatan akhirat. Ya, penundaan itu seperti itu teman. Jadi penundaan itu dibutuhkan. Kalau tidak, kita nanti takutnya dapat pengertian yang salah gitu. Catak sekali pengertiannya gitu. Melalui proses dan waktu, Tuhan ajarkan kita bahwa mencari Tuhan dengan tujuan mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Bukan hanya kesulitan duniawi yang berupa mujizat atau berkat-berkat, berupa harta atau tahta atau penuh nafsu duniawi saja gitu. Jadi yang setelah kita mengalami proses dan waktu gitu, ya kita pasti akan lebih dewasa rohani teman. Waktu kita dewasa rohani ya timbulnya seperti itu, ya timbul pengertian-pengertian baru yang lebih mendekati pengertiannya Tuhan gitu. Nah timbulnya seperti itu, akhirnya kita yang sadar bahwa sasaran kita yang utama itu adalah bagaimana mencari keselamatan akhirat teman, bukan sukses duniawi. Nah untuk bisa dari target tujuannya sukses duniawi menjadi alam akhirat, ya ini butuh mengalami Tuhan gitu. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, nggak bisa ada perubahan apa-apa teman. Jadi nggak bisa teman-teman katakan bahwa usia fisik, usia tubuh itu bisa jadi parameter gitu. Rasanya nggak bisa gitu. Banyak orang yang sudah umurnya sepuh gitu, tetap aja kok mengenal pengertian firman Tuhannya payah gitu. Mungkin aja orang yang baru umur belasan tahun malah bisa mengerti firman Tuhannya lebih maksimal gitu dibanding yang 70-80 tahun. Ya itu relatif sekali teman. Tuhan kehendaki agar kita dapatkan keselamatan akhirat yang kekal dengan percaya akan firman Tuhan, dengan harus ada pengenalan dan pengertian serta dilakukan agar kita dapat hidup dengan memiliki hidup yang kekal pada akhir usia kita. Hidup gitu di akhir usia di dunia yang fana ini. Jadi kalau cerita yang sekarang itu kan fana sekali dalam hidup kita. Kalau kita dengan keyakinan diri kita sendiri, ya ukurannya kan berarti kan duniawi gitu. Bagaimana istilahnya kesuksesan duniawi dan parameternya dunia itu fana teman-teman. Umurnya 70-80 tahun gitu bagi kita yang hidup gitu. Sedangkan yang masuk ke alam akhirat yang kekal itu kan tidak berbatas teman-teman. Jadi ya Tuhan pengen sekali bahwa kita ini sebagai manusia roh gitu, yang harus hidup di dalam ya rohani, di dalam roh gitu. Nah nanti masuknya ke dalam akhirat. Intinya gitu. Yohanes 6:56 katakan barang siapa lakukan firman Tuhan, maka kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita gitu. Tinggal di dalam kita. Itu firman yang katakan begitu. Jadi kalau kita beda sama orang yang yakin sebenarnya. Kalau orang yakin kan tidak melakukan firman gitu. Ya orang yakin itu adalah melakukan perintah peraturan diri sendiri gitu. Kalau yang namanya yakin gitu. Tapi kalau bicara iman atau kita bicara firman gitu, apa kita bicara mengalami gitu, bukan cuma sekedar yakin mengalami akan Tuhan. Ya kita harus balik lagi basicnya harus mengerti akan firman Tuhan dulu. Dengan basic kita mengerti perintah firman Tuhan, berarti kita mengerti gitu ya, mengenal dan mengerti akan bahwa di dalam situ itu ada perintah dan peraturan Tuhan. Nah waktu kita melakukan perintah peraturan Tuhan itu kan bukan hal mudah, harus kita lakukan. Waktu kita lakukan maksudnya kalau kita tidak ajak Roh Tuhan di dalam kita, ya kita sudah sekali kita bicara mengalami proses dengan Tuhan gitu ya, akan hal-hal yang terjadi di cross dengan firman Tuhan. Jadi memang ya kembali lagi kalau kita mau mengalami Tuhan ya memang nggak bisa enggak teman-teman, harus bisa dari awal mengenal mengerti ya. Bahkan mungkin kalau cerita mau mengenal mau mengerti mungkin pakai jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita mungkin masih bisa loh teman, mau gitu, mau mengenal firman Tuhan lebih gitu. Tapi kalau pengalaman saya dan sharing dengan beberapa mentor rohani atau teman rohani, untuk mampu mengerti itu susah teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang cuma sekedar mengenal, mengerti dari tentang firman Tuhan, dari persepsi pribadi sendiri, ya kembali keyakinan tadi lagi gitu. Karena tidak punya dasar firman yang mendukung untuk melakukan firman apa gitu, perintah peraturan yang mana. Ya kalau kita tidak mengenal mengerti, kembali lagi kita tidak akan mengenal apa perintah peraturan Tuhan. Waktu kita tidak mengenal mengerti akan perintah Tuhan, perintah dan peraturan Tuhan, ya akhirnya kita tidak melakukan firman gitu. Nah beda kalau sampai kita sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, nah kita ajak Roh Tuhan hidup dalam kita. Berarti kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan terjadi
dalam hidup kita. Nah itu namanya rema gitu teman. Kalau cerita yang ditulis gitu aja kan cuma logos, tapi banyak orang yang jangan-jangan cuma bicara logos meskipun seumur hidup cuma baca satu katam kali, satu putaran gitu ya kan, satu katam yang pasti nggak mungkin teman. Nggak mungkin mendapat pengenalan pengertian yang lebih dalam gitu. Ya mungkin kalau saya duga mesti belasan atau puluhan, bahkan ada orang yang sampai udah usia 90-100 tahun itu udah bacanya katanya udah 100 kali katam katanya ya. Itu nggak tahu caranya gimana gitu, apa memang activity tiap harinya ya memang mencari Tuhan mungkin gitu. Nah ini sih sudah sharingkan semua teman-teman. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa ya keyakinan diri sendiri itu berbeda dengan cerita mengalami sendiri dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Nah ini yang teman-teman coba renungi, coba koreksi diri. Ya rasanya kalau terus-terusan kita cuma dengan meyakini diri sendiri gitu, ya Tuhannya nanti akhirnya dibentuk sama kita. Ya apa yang ada di pikiran perasaan kita, ya akhirnya Tuhan jadi seperti itu gitu. Nah ini yang jadi kacau gitu. Mestinya kan Tuhan yang terbalik gitu. Tuhan melalui firman-Nya akan atur pikiran perasaan kehendak kita gitu. Jadi melalui firman-Nya gitu. Nah kalau sama sekali kita nggak makan firman, ya akhirnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya gini-gini aja dari hari ke hari ya hidup seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap teman-teman ini sharing pagi ini. Jadi coba teman-teman sekali lagi simak, bedakan antara keyakinan diri sendiri dengan mengalami Tuhan. Ya keyakinan diri sendiri tanpa dasar firman Tuhan. Tapi kalau sudah bicara mengalami sendiri dengan Tuhan, ya harus mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.